Ustaz, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salatan wa salaman ala nabiyil mustafa alladzi fataha Allahu bihi a'yunan umya wa adanan summa wa quluban ghulfa wa akhraja bihi an-nasi minadh dhulumati ilan nur, amma ba'd. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu fitnah la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha sadidul iqab. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah yang insyaallah calon-calon penghuni surga, amin. Kita bersyukur pada pagi ini Ahad 17 Rabiul Awal 1440 Hijriah disatukan oleh Allah dalam suatu majelis, dan majelis ini akan bermanfaat kalau dinamakan majelis syajibun. Sebab majelis itu ada yang namanya syajibun, ghanimun, ada salimun. Jadi kalau syajibun itu majelis yang enggak benar. Majelis salimun yang tengah-tengah. Nah, majelis yang paling bagus adalah ghanimun. Jadi kita bukan majelis syajibun insyaallah, tetapi termasuk majelis ghanimun. Allahumma amin. Jadi majelis yang bukan hanya maaf hadir, habis itu sampai rumah lupa, itu namanya syajibun. Tapi hadir, yang punya catatan bisa nyatat, yang ada yang perlu dihafalkan hafal, kemudian diamalkan. Ilmu tidak akan ada manfaatnya kalau tidak diamalkan. Amal tidak akan diterima kalau tidak ikhlas. Ikhlas tidak benar kalau tidak semakin mendekatkan diri kepada Allah. Jadi maaf kalau ada orang rajin ngaji, maaf ya, rajin ngaji tetapi sama Allah tidak dekat, ini berarti nggak terima. Ini rata-rata yang hadirkan rata-rata sudah lolita ya, lolos 50 tahun itu ya. Mestinya kan kalau ikhlas semakin dekat sama Allah. Setidak-tidaknya sholat nggak 17 rakaat, tetapi setidak-tidaknya minimal 40 rakaat. Alhamdulillah Bapak Ibu kita sudah 40 rakaat kan? Halo? 17 rakaat sholat wajib, 12 rakaat yang pernah saya sampaikan hadisnya kan ada 3, ada yang 10, ada yang 12, ada yang 14. Kita ambil yang 12. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 6. 2 rakaat setelah maghrib, berapa? 8. 2 rakaat setelah isya, 10. 2 rakaat sebelum subuh. 17 sama 12 berapa? 29. Biar 40 kurang berapa? 11. Salat malam minimal, belum salat duha, belum salat isyraq, belum salat apa? Yang kalau habis wudu namanya salat apa? Sunnatul wudu atau syukrul wudu. Itulah yang menjadikan suara trompahnya sahabat Bilal sudah ada di surga, karena mendawamkan salat setelah wudu. Baik Bapak Ibu, sepertinya kita baru tahun baru kemarin, sekarang sudah tanggal 17. Ternyata waktu begitu cepat berlalu. Nah, ya taqarabus zaman. Ini tanda-tanda hari kiamat itu begitu ya. Jadi waktu begitu cepat. Nah, waktu begitu cepat.
Baru kemarin Rabiul Awal, sekarang sudah tanggal 17. Setelah Rabiul Awal apa? Rabiul Akhir, Jumatil Ula, Jumatil Ukhra, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Berapa bulan lagi Ramadannya? Nah, cepat itu aja. Nah ini. Maka Bapak Ibu, tema yang ingin saya sampaikan pada hari ini adalah antara fitnah, laknat, kalau bahasa Arabnya la'nat pakai ain, dan nikmat. Sekitar 31 ayat Allah menyebut kata fitnah. Tetapi kalau padanannya lebih dari itu. Tapi kalau ada fa, ta, nun, ta, itu sekitar 31 ayat. Laknat dalam Al-Quran sekitar 13 ayat. Nikmat lebih banyak lagi, ya, lebih banyak dari kata fitnah. Nah, sebelum kita bahas ini ada doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama kita bagus dibaca pada akhir-akhir ini. Nah, zikir zaman fitnah yang pertama kita lihat, Bapak Ibu, ini asalnya permintaan dari Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar seorang sahabat, mertua Rasul, Islamnya pertama dan calon penghuni surga. Dia minta sama Rasul, ya Rasul, alimni ad-du'a, ajari aku doa. Yang doa itu boleh dibaca dalam salat. Nah, maka Bapak Ibu, doa ini bagusnya menurut himpunan putusan tarjih dibaca setelah tahiyat awal. Kita lihat, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Dibaca setelah tahiyat awal. Saya ingin tanya Bapak Ibu, biasanya setelah tahiyat awal baca ini enggak? Alhamdulillah, ya. Yang seorang Abu Bakar ketika hijrah menemani Rasulullah naik Jabal Sur, berdiam selama 3 hari di Gua Sur. Perjalanan kurang lebih 1,5 jam. Jadi kalau naik, Bapak Ibu yang haji umrah silakan. Jadi kalau perjalanan dari bawah sampai Jabal Sur sekitar 1,5 jam, bolak-balik 3 jam. Kalau usia sudah lanjut ya tambah setitik lah, 2 jam lah itu ya. Bolak-balik 4 jam itu. Waktu itu Masya Allah dikejar-kejar oleh orang kafir Quraisy, mau dibunuh ketika mau hijrah. Nah, ini yang disampaikan oleh Rasulullah, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, sungguh aku telah berbuat dosa karena diriku sendiri dengan dosa yang banyak. Bahkan Imam An-Nawawi kalau berdoa ditambahi zulman katsira wa kabira. Ya Allah, sungguh aku telah berbuat zalim terhadap diriku dengan kezaliman yang banyak dan besar. Ini Imam An-Nawawi. Wala yaghfiru dzunuba illa anta. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau ya Allah. Faghfirli, karena itu ampunilah aku. Maghfiratan min indika, ampunan yang dari sisimu. Maksudnya min indika, kadang-kadang menurut kita enggak dosa, tetapi menurut Allah dosa. Kadang-kadang ini dosa kecil tapi dosa besar. Zina, Masya Allah, ini sudah merebak. LGBT bukan saja di Palu, di Pekalongan mesti ada, itu sudah ada. Di Tegal udah banyak itu ya. Maka kalau LGBT sudah merebak, dalam tafsir Al-Marawi akan ada fitnah 6, Masya Allah ya. Di dunia ada 3 fitnah, di akhirat jelas pelaku zina itu termasuk keluarganya yang mengizinkan akan mendapatkan 3 kerugian. Fayadhabul baha, yang pertama, ahli zina akan dicabut oleh Allah sinar keimanannya. Salatnya rajin, puasanya rajin, ngaji rajin, tapi kalau dia berzina 0 imannya. Yang kedua, wa yurisul faqra, orang ahli zina
itu akan mewarisi kemiskinan. Jadi kadang kan sering kita nyampaikan, wah ini banyak pengangguran, timbullah kemiskinan. Jadi bukan faktor ekonomi saja timbulnya kemiskinan, karena merebaknya perzinahan. Kalau banyak sekali bergentayangan itu, macam-macam banyak itu keturunan ahli zina, maka yang ada adalah kemiskinan. Wa yurisul faqra. Yang ketiga, wa yanqusul umra. Jadi Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, perzinahan yang sudah tidak bisa ditanggulangi lagi, maka yang terjadi akan dikurangi umurnya hasil zina itu, pezina itu. Artinya apa? Sisa-sisa umurnya tidak berkah. Penyakit masyarakat sudah ada di mana-mana. Kita lihat ada HIV, ada AIDS dan penyakit-penyakit lain. Itu hasil zina. 3 laknat. Laknat itu at-tardu minar rahmah. Laknat itu dijauhkan dari rahmat. Dosanya nggak diampuni, ibadahnya nggak diterima. Masya Allah. Salat, puasa, zakat, haji nggak diterima, dosanya nggak diampuni. Kenapa? Laknat. Maka nanti kita berlindung kepada Allah. Maka Allah tadi berfirman dalam surat 8, surat Al-Anfal ayat 25, wattaqu fitnah. Hati-hati, waspada, siap-siap kalau datangnya fitnah. La tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Kalau fitnah datang, bukan orang zalim khusus saja yang kena, semua akan kena. Nah, cuman dalam himpunan putusan tarjih, fitnah itu padanannya, bencana itu sekitar 10 istilah. Ada yang namanya musibah, ada yang namanya bala. Maka ada istilah apa ya Bu? Tolak bala. Ada yang namanya fitnah, ada yang namanya azab. Azab pakai zal, bukan azab. Kalau di sinetron kan azab ya Bu. Lihat azab Ibu, double azab. Itu ya. Kemudian ada lagi apa? Halak, ada fasad, ada tadmir, ada tamzik, ada nazilah. Itulah bagian-bagian dari fitnah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kalau zina sudah merebak, 3 kerugian di dunia sudah jelas. Di akhirat 3 lagi. Apa? Yang pertama, fasuhtullah, Allah murka. Yang kedua, su'ul hisab, hisabnya buruk. Dan yang ketiga, bi'adzabin nar, orang-orang yang ahli zina dan sekitarannya yang menyetujui zina, termasuk undang-undang syariat sekarang banyak diambil sehingga zina boleh, ya, termasuk dia akan bi'adzabin nar, akan disiksa di neraka. Naudzubillah. Itu min indika. Kadang-kadang dosa dianggap biasa. Hati-hati ini ya. Dosa besar di zaman fitnah dianggap kecil. 1, zina. 2, riba. Masya Allah. Riba itu Masya Allah dianggapnya biasa. Yang ketiga apa? Syirik. Syirik itu dianggapnya budaya. Ini kan budaya, nggak apa-apa. Wah, bahaya ini. Insya Allah ya. Warhamni ya Allah, karena itu setelah Engkau mengampuni aku ya Allah, sayangilah aku ya Allah. Innaka antal ghafurur rahim, karena sesungguhnya Engkau Maha Ghafur. Dulu pernah saya sampaikan dalam Asmaul Husna ada Al-Ghafur, ada Al-Ghaffar, ada At-Tawwab, ada Al-Afu. Al-Ghafur artinya kasratul maghfirah. Al-Ghaffar artinya satarul qabih wa azharul jamil. Ciri-ciri orang yang diampuni, Bapak Ibu, nih kita bisa lihat sendiri saja lah, nggak usah lihat orang. Ciri-ciri orang yang berbuat dosa kemudian minta ampun sama Allah dan dosanya diampuni oleh Allah, ciri-cirinya apa? Satarul qabih wa adharul jamil. Akan ditutupi kejelekan, gak senang sama kejelekan, dan akan dimunculkan segala kebaikan. Jadi maaf kalau selama ini kita masih senang yang namanya kemaksiatan, jangan-jangan dosa kita belum diampuni oleh Allah. Maka bismillah, ini doa dibaca setiap salat, baik salat wajib atau salat sunnah. Yang pertama. Yang kedua, nah ini,
Hadis riwayat Muslim dalam kitab sahihnya, Rasulullah mengajari kita 4 permohonan perlindungan. 1, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hilangnya nikmat. Masya Allah, sekarang kan nikmat kita sudah mulai hilang. Nikmat yang banyak yang nggak bisa dihitung. Surat An-Nahl. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kita mau mencoba menghitung nikmat Allah, mesti nggak bisa. Tapi hari ini satu persatu nikmat kita sudah mulai dikurangi. Dulu waktu kita muda lari dari sini sampai alun-alun, tanpa istirahat. Sekarang dititipi cucu, lari-lari sama cucu seharian, napasnya itu seakan-akan mau lepas. Masya Allah. Ini nikmat sudah mulai kurangi. Yang kedua apa? Wa tahawuli afiatika, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berubahnya kesehatan. Kalau tadi jelita atau jelita jelang 50 tahun itu masih enak. Tapi kalau sudah lolita, sudah mulai ur-ur, uban bertabur, mata lamur, bawa banyu mawur-mawur, mangane bubur, ari watuk ngisor ndhuwur. Siap di kubur ini kan tadi doanya wa tahawuli afiatika, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berubahnya kesehatan. Masya Allah. Yang ketiga, wa fujaati nikmatika, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari datangnya musibah yang tiba-tiba. Tsunami, banjir, gempa, itu datang tiba-tiba. Kadang kita lagi tidur datang. Ingat waktu Palu, waktu apa? Maghrib ya. Waktu di Aceh, waktu duha. Kadang-kadang kalau dalam bahasa Al-Quran itu kata bagtatan. Bagtatan itu kalau bahasa Tegalnya ujuk-ujuk. Bahasa Pekalongan apa Pak? Sama saja. Jadi musibah kadang-kadang datang. Itu fujaati nikmatika. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, ya Allah, dari datangnya musibah bencana LGBT. LGBT apa sih? L-nya longsor, ya, G-nya gempa, B-nya banjir, T-nya apa? Tsunami, ya itu ya. Di Palu ada LGBT, Allah juga kasih LGBT. Maka kalau di sini ya LGBT-nya merebak, ya udah, bukan hanya Palu saja. Nah, yang terakhir pada doa ini, wa jami'i sakhatika. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari seluruh amalan yang menjadikan engkau murka. Boleh dibaca silakan sebelum tidur, setelah tidur, atau ketika kita mau bekerja. Masya Allah. Nih, ini yang kedua. Yang ketiga sekarang. Ada 4 ya. Mau diulangi? Belum selesai? Nah, yang kedua ini ya. Allahumma inni a'udzubika min syawali ni'matika wa tahawuli afiatika. Ada 4 doa ya. Wa jami'i wa fujaati nikmatika wa jami'i sahatika. Kalau di awal tadi, setelah tahiyat awal dari permintaan Abu Bakar, nah sekarang setelah tahiyat akhir. Nah ini setelah tahiyat akhir. Hadis dari Abu Hurairah. Abu Hurairah nama aslinya Abdurrahman bin Syukhr. Mengapa disebut Abu Hurairah? Riwayatnya macam-macam. Karena Abu Hurairah itu, Abdurrahman itu kayak kucing. Tahu kucing? Iya, kucing. Kalau kucing di rumah itu kan, kalau kita majikan sama udah ngasih makanan saja sama kucing, mesti kucingnya ikut terus. Nah, Abu Hurairah sama Rasulullah itu ikut terus. Di mana Rasulullah ada, dia ikut. Maka disebut Abu Hurairah. Riwayat lain, Abdurrahman ini suka sama kucing, maka disebut Abu Hurairah. Nah, Abu Hurairah meriwayatkan hadis ini, dan inilah yang sering dibaca oleh Rasulullah menjelang salam setelah tahiyat akhir. Maka hipun dan putusan tarjih ya menganjurkan kita dibaca, apalagi di zaman fitnah ini. Kita baca Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannama wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ada fitnah di sini. Ada fitnah hidup, ada fitnah mati, ada fitnah yang paling tinggi ketika menjelang hari kiamat.
yaitu min syarri fitnatil masihid dajjal. Ini insyaallah sudah pada hafal ya, tinggal diamalkan. Yang keempat, nah ini saya ambil dalam kitab Hisnul Muslim agar kita husnul khatimah. Masyaallah. Bapak Ibu, nanti wallahu alam ketika di surga kita nanti ada hari silaturahim. Jadi ini yang biasa hadir kayak gini banyak yang sering pengajian di Darul Iman. Nanti insya Allah nanti di surga nanti kita bisa silaturahim. Baik pendahulu-pendahulu kita yang sudah wafat kemarin tadi sudah diumumkan, Allah akan takdirkan nanti insya Allah Allah yang Al-Muqtadir akan kumpulkan kita. Jadi pertemuan kita jangan hanya di dunia, nanti kita dilanjutkan di akhirat. Insyaallah husnul khatimah ya. Ini doanya. Maka biar husnul khatimah ini doanya. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wajirna min hisyid dunya wa adzabil akhirah. Insyaallah ini sudah hafal ya. Saking hafalnya kadang-kadang kelalen. Biasa itu ya. Allahumma ya Allah ahsin. Ahsin. Ada yang namanya ahsin? Ahsin itu artinya happy, bahagia, senang, hasanah. Akibatana itu ending, terakhirnya. Ya Allah, jadikanlah akhirnya itu baik. Fil umuri kulliha, dalam segala urusan. Hutang kita sudah lunas. Kita meninggal, hutang udah lunas. Hati-hati tentang hutang. Suatu kali Rasulullah mau sholat jenazah, tiba-tiba jenazah tadi banyak hutangnya. Rasulullah tahu, nggak jadi nyolati. Pernah nggak di sini ada orang mau nyolat, wah ini utangnya kayak nggak jadi sholat, ada nggak seperti ini? Wah nanti imamnya nggak boleh lagi nanti ya. Ini untuk pelajaran Rasulullah. Ada ini jenazah punya hutang nggak jadi disolati, mundur Rasulullah. Tiba-tiba ada sahabat yang siap menanggung hutangnya. Ya Rasul, saya siap untuk melunasi hutang-hutang jenazah ini. Baru Rasulullah mau. Nah setelah sholati selesai, pemakaman selesai, 2 hari kemudian Rasulullah tanya sama orang sahabat tadi yang siap melunasi hutang-hutangnya, apakah hutangnya sudah dilunasi? Sudah ya Rasul. Apa kata Rasul? Hari ini, 2 hari kemudian nih, hari ini karena lunas hutangnya, kulit jenazah tadi dikubur sudah terasa dingin. Masya Allah. Jadi selama hutang itu belum disauri, belum dilunasi, maka akan panas terus di kuburnya. Maka tadi kan doanya Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannama wa min adzabil qabri. Doa, tapi hutang nggak dilunasi, nggak bisa. Ya, nanti pulang tolong hutangnya ditulisi semua ya, Ibu. Iya. Hutang belum selesai, pengen utang lagi. Masya Allah. Sahabat Umar mau utang, ditegur. Hai Umar, apakah besok masih hidup? Oh, nggak jadi hutang itu. Kita kan percaya bahwa kita hidupnya berapa tahun lagi. Akhirnya utang untuk 5 tahun. Begitu kan biasanya. Masalah doa biar cepet nyaur utang. Gimana? Dulu kan pernah. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hasan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal buhal, wa a'udzubika min ghalabatid dain. Utang. Nah ini husnul khatimah. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hisyid dunya. Ya Allah, lindungilah kami dari kehinaan di dunia, wa adzabil akhirah, dan siksa di akhirat. Baik, 4 doa bismillah diamalkan setiap hari ya. Bisa dibaca sebelum tidur atau setelah tidur, ketika sholat tadi yang 2, atau dalam keadaan. Baik Bapak Ibu, 1 hari di akhirat, Masya Allah, itu 1000 tahun di dunia. Kalau kita umurnya di dunia hanya 50 tahun, tadi almarhumah berapa tahun umurnya Pak? Yang meninggal tadi 54-an. Memang sekarang itu standarnya bukan 60-70, banyak orang yang meninggal 50-an itu ya. Maka hati-hati yang sekarang umurnya 50 itu ya. Hati-hati. Nah, tapi standar kata Rasul memang inna amaro ummati situna wa sab'una. Sesungguhnya standar umur umatku 60 sampai 70.
Jadi kalau sudah umur 70 itu bukan lolita lagi, itu namanya. Nah, namanya Simatupang ya. Siang malam tunggu panggilan. Siap-siap gitu ya. Insyaallah ya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kalau kita diberi umur 50 tahun, banyak di bawah 50 tahun, itu seolah-olah kita hidup hanya 1 jam 12 menit dibandingkan di akhirat. Kalau hidup 100 tahun berarti hanya 2 jam 24 menit. Nah, rata-rata kita hidupnya hanya 1 jam 30 menit, yaitu 62,5 tahun. Ya, 63-an lah gitu ya. Nah, ini dalilnya dalam surat An-Nazi'at surat 79 ayat 46, ka'annahum yauma yaranaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Pada hari mereka melihat hari berbangkit itu, mereka merasa seakan-akan tidak tinggal di dunia melainkan sebentar saja di waktu sore atau pagi hari. Masya Allah ya. Jadi hidup di dunia kayaknya itu waktu sore saja, pagi itu sore gitu ya. Nah, Bapak Ibu hadirin, hati-hati, ini zaman sekarang zaman fitnah. Banyak orang baik difitnah, banyak orang yang nggak baik malah diunggul-unggulkan. Ini zaman fitnah. Maka mari kita kaji apa itu fitnah. Sekitaran tadi saya sebut 31 ayat Allah menyebut dalam Al-Quran. Nah, ini ayat yang tadi saya baca, surat 8, surat Al-Anfal ayat 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqu fitnah. Takwa, hati-hati. Takwa itu sekitar 258 kali Allah menyebut. Di antaranya takwa itu artinya tarkul maksiat. Wa'tul buyuta min abwabiha wattaqullah la'allakum tuflihun. Dan datangilah rumah Allah melalui pintu-pintunya ketika orang ibadah haji, umrah. Wattaqullah, tarkul maksiat, tinggalkan maksiat. La'allakum tuflihun, niscaya kalian akan menjadi orang yang beruntung. Tuflihun itu hanya untung, sukses, bahagia. Ada orang hanya untung saja tapi nggak sukses. Ada orang sukses itu nggak untung. Tapi kalau tuflihun udah untung, udah sukses, bahagia, tenang gitu ya. Maka ujung ayatnya tuflihun. Takwa kadang-kadang diartikan apa? Taubat. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Surat Al-A'raf. Kalaulah penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, ayatabu, bertobat, pasti Allah akan bukakan pintu rezeki yang datang dari langit dan keluar dari bumi. Maka mestinya ada gerakan tobat Nusantara, bukan Islam Nusantara ya, tapi tobat Nusantara ya, berawal dari kita, Masya Allah. Baik, takwa itu artinya banyak. Nah, dalam hal ini kita disuruh hati-hati, pelihara. Wattaqu fitnah, dan peliharalah dirimu daripada fitnah. Masya Allah. Fitnah tadi disebut, kadang fitnah itu berbentuk apa? Ibtila. Ibtila itu apa? Bencana, cobaan. Kadang fitnah itu berbentuk imtihan, al-imtihan, ujian. Kapan fitnah itu berbentuk ibtila yang ujungnya nanti laknat, at-tardu minar rahmah? Kalau menimpa alal kafirin, laknatullah alal kafirin, alal kadzibin, alal zalimin. Jadi laknat Allah itu nanti berlaku bagi orang-orang kafir, bagi orang-orang zalim, bagi orang-orang pendusta, bahkan bagi orang-orang munafik. Masya Allah. Munafik itu sholat apa enggak? Sholat. Munafik puasa enggak? Puasa. Munafik haji apa? Haji. Bahkan Rasulullah di belakangnya ada orang yang sholatnya hebat, puasanya hebat, hajinya hebat, tapi dia dicap laknat. Munafik siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Masya Allah. Jadi kalau ada sekarang ada orang munafik, itu bapaknya munafik zaman Rasulullah sudah ada, mbahnya munafik gitu ya, Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, sekarang rupanya orang munafik itu luar biasa, banyak sekali. Jangan-jangan kita kecipretan orang-orang munafik juga. Naudzubillah ya. Baik Bapak Ibu, hati-hati gitu. Peliharalah, jagalah kalau sewaktu-waktu ada fitnah yang tadi saya sebut sekitaran 10, apa musibah, apa azab, apa bala, apa fasad, zaharul fasad. Nah, ini itu la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Ini kata Allah,
Kalau fitnah datang tidak khusus Allah timpakan pada orang-orang yang zalim saja, bukan. Berarti orang yang salat juga kena, puasa juga kena. Cuman tadi kalau orang-orang yang benar iman, maka nanti jadinya ujungnya nikmat. Tapi kalau orang-orang kafir, orang-orang zalim, fitnah itu ujungnya jadinya apa? Laknat. Nggak tahu Indonesia ini laknat apa nikmat? Kira-kira Bapak Ibu jawabnya apa? Jangan keras-keras kalau bilang laknat. Baik. Fitnah akhir zaman itu apa saja sebenarnya? Sekarang sudah hampir semuanya saja. Satu, diangkatnya ilmu. Innallaha la yaqbitul ilma intisa'an yantasi'uhu minal ibad, walaki yaqbitul ilma biqabdil ulama. Hatta idza lam yabqa alimun ittakhadhan nasu ru'usa juhalan fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Hadis sahih. Sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu yang ada pada seorang hamba, tapi kalau Allah berkehendak biqabdil ulama, akan dicabut, akan diwafatkan para ulama. Fisiknya mungkin belum mati, karakternya sudah dimatikan. Masya Allah, ini zaman fitnah, diangkatnya ilmu. Hatta idza lam yabqa alimun, kalau orang-orang alim sudah ditahan semua, nggak boleh bicara, nggak boleh amar ma'ruf nahi mungkar. Apa yang terjadi? Allah takdirkan ittakhadhan nasu ru'usa juhalan. Allah akan mengangkat pemimpin-pemimpin yang tanpa ilmu, pemimpin-pemimpin yang bodoh-bodoh. Masya Allah. Sebentar lagi kita akan pilihan. Nah, kalau orang-orang yang ahli ilmu sudah nggak ada, yang berminat karena istilahnya riswah, lah saya bagaimana mau nyalon, nggak punya uang. Sekarang gitu ya, nggak punya modal. Masya Allah, ini zaman fitnah ini ya. Akan terjadi apa kalau sudah seperti ini? Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu, sesat dan menyesatkan. Fitnah kita Bapak Ibu, mungkin sekarang kita masih aman, nanti yang masalah nanti generasi kita. Kalau kita sudah meninggal, bagaimana dengan anak cucu kita? Rasulullah bersabda, la ya'ti alaikum zamanun illa alladhi ba'dahu syarrum minhu hatta talqa rabbakum. Tidak akan datang suatu masa yang masa sesudahnya lebih buruk daripada masa sebelumnya. Kasihan anak-anak kita nanti. Wal yahsyal ladzina law taraku min khalfihim dzurriatan di'afa. Diangkatnya ilmu. Maka alhamdulillah, walaupun kita masih sibuk, masih capek, alhamdulillah kita bisa hadir pengajian biar ilmu tidak hilang. Mudah-mudahan kehadiran kita dicatat oleh Allah sebagai amal saleh salihat. Allahumma amin. Tapi hati-hati kalau mencari ilmu, ada setannya juga ya. Setan yang suka menggoda orang mencari ilmu. Ciri-cirinya yang digoda biasanya ngantuk. Ada yang ngantuk? Oh, nggak ada. Ada dua mata yang tidak tersentuh api neraka. Ini kata Rasulullah. Satu, ainun bakat fi khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Malam bangun nangis, dosa-dosanya banyak. Yang kedua, ainun batat takhrusu fi sabilillah, mata yang berjaga karena jihad di jalan Allah. Ini ngaji kan berjaga, maka kita harus melek. Iya, harus. Kalau ngantuk berarti neraka isi doyan Bapak Ibu. Masya Allah. Maaf, yang ngantuk silahkan dilanjut ya, apa-apa ya. Yang kedua, iya, munculnya para pendusta. Masya Allah. Ini kan zamannya, zaman fitnah sudah datang. Hoak. Itu ternyata banyak sekali. Masya Allah. Yang ketiga, banyaknya gempa. Kita sudah melihat itu ya, menyaksikan, mendengar. Yang keempat, prahara di mana-mana. Fitnah, Masya Allah, nanti dibuka. Kapan terjadinya jatuhnya Lion Air? Masih ingat tanggal berapa? Lupa itu ya. Tanggal 29 Oktober. Ternyata dibuka dalam Al-Quran, surat 29 ayat 10 itu ada kata fitnah juga ya. Insya Allah ya, pas itu ya. Kemudian yang kelima, berkuasanya para jahil. Ini Masya Allah. Inilah fitnah akhir zaman. Apa itu fitnah Bapak Ibu? Al-fitan adalah bentuk jamak dari fitnah. Al-fitan adalah bentuk jamak dari fitnah. Asal katanya fatantuz zahaba wal fiddata finnar. Jadi Bapak Ibu, kalau ada fitnah,
Sebenarnya itu untuk memisahkan ini yang kerak, ini yang baik. Gitu. Jadi kalau ada fitnah, mana yang kena ibtila, mana yang kena imtihan. Kalau ada fitnah, mana yang kena laknat, mana yang kena nikmat. Itu mestinya gitu. Itu arti fatan tuzhaba wal fitnat finnar. Ini fitnah. Arti lain fitnah itu pembakaran. Yang kedua ujian tadi al-imtihan. Yang ketiga al-ibtila atau cobaan. Yang keempat murni dari campuran melalui ujian. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Nah, sesungguhnya hartamu, anak-anakmu itu fitnah. Jadi aslinya nggak ada anak nakal aslinya. Yang ada orang tua yang kurang sabar. Begitu kan? Masih ingat dulu saya sampaikan sabar ada 4, masih ingat? As-sabru 'anil musibah. Oh. As-sabru 'alal musibah, as-sabru 'ala fudulid dunya atau as-sabru 'ala nikmat, as-sabru 'ala ta'at. Dan zaman akhir ini yang paling berat apa? As-sabru 'anil maksiat. Sabar ketika banyak maksiat. Bapak Ibu, bisa enggak? Satu hari saja Bapak Ibu enggak bergantung sama HP dan televisi. Bisa enggak kira-kira? Bisa temenan apa ora gitu ya? Bisa. Alhamdulillah kalau bisa. Itu fitnah itu. Tapi yang bisa cuma satu, yang lain nggak bisa itu ya. Masya Allah. Itu HP nanti akan jadi tauhid kita ini. Kalau nggak ada HP katanya nggak bisa bisnis. Dulu nggak ada HP kok bisa ya. Kalau nggak ada HP kayaknya nggak bisa silaturahim. Kalau nggak ada HP nggak ada pengajian. Wah ini zaman fitnah ini seperti ini. Maka sekali-kali kalau nggak bisa meninggalkan, udah seminggu 1 hari saja. Hari Jumat tanpa HP bisa nggak kira-kira? Insya Allah bisa ya. Iya. Kalau sudah hari Jumat nanti hari Sabtu. Jadi bisa itu. Fitnah diantara. Mak murni dari campuran melalui ujian. Ini fitnah luar biasa. Makna lain apa? Kesesatan. Banyak orang sesat. Aliran sesat di mana-mana. Dosa, penyimpangan dari kebenaran. Apalagi kekafiran. Kafir. Anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Penyimpangan dari akal sehat. Hari ini orang gila mau disuruh ini kan penyimpangan dari akal sehat. Masya Allah. Yang keempat, membingungkan karena kedurhakaan. Bapak Ibu, ada orang-orang yang tidak akan melihat wajah Rasulullah. Naudzubillah. Yaitu orang-orang yang durhaka. Akun liwalidayhi. Maka Bapak Ibu bersyukur hari ini kalau kita masih punya orang tua. Itu peluang menuju surga. Jangan sampai disakiti orang tua itu. Ridallah fi ridal walidain. Kalau kita pengen ketemu Rasulullah, bukan hanya salawat saja, bukan hanya salat saja, bukan hanya puasa saja, bakti sama orang tua. Kemudian apa? Nah ini pembunuhan dan perselisihan. Ada orang yang dibunuh, dipotong-potong, taruh di tong sampah. Ya. Ada orang, hati-hati. Ada kemarin orang main HP lupa. Tahu-tahu anaknya nyemplung ke kolam renang, kan ada kan itu ya. Nah, itu gara-gara HP itu. Itu ya. Insyaallah. Nah, tadi saya sebutkan ada 31 ayat tentang fitnah. Silakan nanti Bapak Ibu, tentu hari ini saat ini kita nggak bisa bahas semuanya. Silakan nanti di rumah bisa dibuka itu kata fitnah dan tafsirnya. 1 surat 2 surat Al-Baqarah ayat 102. Dibuka nanti 191, 193, 217. Jadi dalam surat Al-Baqarah ada kata fitnah sekitaran 4 ayat. Kemudian surat Ali Imran surat 3 ayat 7. Surat 4 surat An-Nisa ayat 9. Surat Al-Maidah ayat 71. Terus Al-Anfal ayat 25, ayat 28, ayat 29. Jadi Al-Anfal 25, 28, 29, 39, 73, banyak ini Al-Anfal. Yang tadi wattaqu fitnah itu ayat 25. Terus ada lagi ayat 28, 29, 39, 73, surat At-Taubah surat 9.
ayat 47. 47 itu ada kata fitnah. Surat At-Taubah ayat 48. Surat At-Taubah ayat 49. Ini baru 15. Berarti kurang berapa? Kurang 16 gitu ya. Silakan yang mau nyatet, saya ulangi. Al-Baqarah ada 4 ayat, 102, 191, 193, 217. Ali Imran 1 ayat saja, ayat 7. An-Nisa ada 1 ayat, ayat 9. Al-Maidah ada 1 ayat, ayat 71. Surat Al-Anfal ada 5 ayat, 25, 28, 29, 39, 73. Kemudian surat At-Taubah ayat 47, 48, 49. Surat Yunus ayat 85. Yang ke-17 surat Al-Isra. Pas. Cepetan ya, nanti nulisnya setelah itu ya. Nanti tak tuliskan ya. Ya. Yang ke-18 surat Al-Anbiya, beberapa nabi. Ayat 35. Ayat 111. Surat 22 surat Al-Hajj ayat 11. Itu kata fitnah. Yang ke-21 masih surat Al-Hajj ayat 53. Yang ke-22 surat An-Nur. Ini tentang zina banyak ini di surat An-Nur. Ayat 63. Surat Al-Furqan ayat 20. Surat Al-Ankabut ayat 10. 29 ya. Al-Ahzab 14. As-Saffat 63. Az-Zumar 49. Al-Qamar 27. Al-Mumtahanah 5. At-Taubah 15. Dan yang terakhir Al-Mudaththir ayat 31. Semuanya ada 31 ayat tentang fitnah. Yang intinya dari 31 itu dibaginya 2. Apakah fitnah itu berbentuk laknat? Apakah fitnah itu berbentuk nikmat? Bapak Ibu, anak bisa jadi laknat, anak bisa jadi nikmat, istri bisa jadi nikmat. Ya Pak? Halo Bapak? Iya. Tapi istri juga bisa jadi laknat. Kalau tanggal tua itu biasanya istri laknat apa nikmat? Nggak tahu itu ya. Nah ini Insya Allah ya. Jadi semua itu 2. Nah, baik, ini ayatnya sudah jelas. Sekarang kita lihat misalnya surat Az-Zumar ayat 49. Fa idza massal insana turrun dha'ana samma idza khawwalnahu ni'mah. Itu ada nikmat. Nikmatan minna qala innama utituhu ala ilmin bal ya fitnah. Itu ada fitnah. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Manusia kalau ditimpa bahaya ia menyeru kami biasa. Ya Allah, ampuni dosa saya, biasa. Kalau waktu ada tsunami Aceh, wah, nasional semua berkabung. Tahun baru juga nggak dirayakan. Itu biasa begitu. Tapi ketika dia diberikan fitnah, apa yang terjadi? Oh, macam-macam. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqatara alaihi rizqa fayaqulu rabbi ahanan. Itu biasa kayak gitu. Kalau lagi diberi nikmat, dia akan mengatakan bangga, oh Allah lagi memuliakanku. Tapi kalau dibatasi, sudah mulai, aduh Allah menghinakanku. Nah ini, apabila manusia ditimpa bahaya, ia menyeru kami. Kemudian apabila kami berikan kepadanya nikmat dari kami, ia berkata, sesungguhnya aku diberi nikmat hanyalah karena kepintaranku. Udah mulai sombong. Surat Al-Fajr, Bapak Ibu, ini mestinya setiap hari dibaca ini. Surat Al-Fajr di zaman fitnah ini. Silakan, yang sudah hafal 30 ayat tadi,
Di situ ada kisah-kisah yang luar biasa. Wa thamud alladzina jabu sahara bil wad wa fir'auna dzil autad alladzina taghaw fil bilad faqtaru fiha al fasad. Fasad di situ. Nah ini surat Al-Ghasyiyah, silakan dalam salat dibaca. Sebenarnya itu semua adalah ujian. Walakinna aktsarahum la ya'lamun, tetapi kebanyakan mereka itu tidak mengetahui. Surat Az-Zumar ayat 49. Surat An-Nur ayat 63. Sama. Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian yang lain. Sesungguhnya Allah telah mengetahui orang-orang yang berangsur-angsur pergi di antara kamu dengan berlindung kepada kawannya, maka hendaknya orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Tuh, orang yang gak ittiba sama Rasul sekarang sudah banyak. Yang Allah kasih laknat. Ulama digambar, Pak, digambar. Pakai sorban, bawahnya telanjang. 4 hari kemudian yang gambar dilaknat oleh Allah, mati mengenaskan. Tapi orang-orang itu nggak pada sadar itu. Ini zaman fitnah seperti ini ya, Masya Allah. Fitnah. Nah ini tadi saya sebutkan ya, ini nggak usah. Bapak Ibu, ada 10 istilah yang tadi saya sebutkan. Ini saya ambil dalam Himpunan Putusan Tarjih jilid 3. Sudah pada punya belum? Nah ini ya. Ini pimpinan harus punya ya. Ini Himpunan Putusan Tarjih jilid 3 Bapak Ibu ya. Pak jilid 1 aja hilang Pak, jilid 3-nya kemana itu ya. Nah ada 10 istilah fitnah. Yang pertama musibah. Musibah sebenarnya itu bukan hanya yang negatif-negatif. Kalau bahasa Indonesia kan musibah negatif. Musibah itu bisa positif, bisa negatif. Idza asobat husarra, tuh, apabila Allah berikan kepadamu kelapangan, keluasan rezeki, bagi orang yang beriman apa? Fasakaro, dia bersyukur dan itu baik baginya. Tapi in asobat hudarra, kalau dia ditimpa suatu kesempitan, fasabaro, maka dia bersabar, itu adalah keuntungan baginya. Jadi ketika kita dapat musibah, baik musibah baik atau musibah buruk, maka kata kuncinya ketika musibah baik syukur, musibah buruk sabar. Banyak orang yang nggak syukur, banyak orang yang nggak sabar. Dulu pernah saya sampaikan khusus tentang sabar sama syukur, sekitar 100-an ayat Allah mengutip kata sabar, diantaranya dalam surat Ar-Ra'd, jemputan para malaikat orang yang akan masuk surga, ucapannya apa? Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Selamat, kamu di dunia bisa sabar. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kata radiyatan mardiyah, Allah ridha kepada orang yang ahli ridha. Siapa yang ahli ridha? Orang yang sabar ketika ditimpa musibah, insyaallah. Jadi radiyatan mardiyah itu Allah ridha orang yang sabar. Nah ini tafsirnya begitu. Baik, satu musibah. Yang kedua apa? Bala. Di sini ada Rebo Wekasan, Pak. Ada juga ya. Ternyata Indonesia. Maka ada tolak bala istilahnya, masya Allah. Bala itu sesuatu yang disandarkan berupa keburukan. Fitnah yang tadi sebutkan, ada ujian, ada cobaan. Azab, kalau bahasa Arabnya azab, tapi bahasa Indonesianya azab gitu ya. Sesuatu yang membuat tersiksa, siksaan. Fasad berarti jelek, buruk, sengketa. Itu 5 ya. Yang keenam, halak. Halak itu berarti mati, binasa, musnah. Tadi yang awal-awal datang sudah saya sampaikan itu. Tentang surat apa itu Al-Haqqah, itu tentang binasanya orang-orang yang dilaknat. Tadmir berarti kehancuran. Fatammarnaha tadmira, dihancurkan sehancur-hancurnya. Tamsik berarti kehancuran akibat perbuatan manusia itu sendiri. Iqab berarti balasan atau hukuman. Nazilah, maka kita sering dengar ada kunut nazilah ya, berarti turunnya penderitaan. Turunnya penderitaan. 10 istilah Allah sebutkan dalam Al-Quran dan hadis tentang fitnah, tentang bencana. Maka Bapak Ibu kita lanjutkan. Nah ini tadi saya sudah sampaikan
Ada beberapa dosa besar yang diremehkan atau dianggap kecil: zina, riba, durhaka pada orang tua, membunuh, syirik. Insyaallah. Orang kalau sudah berzina, hati-hati, keturunannya menjadi ahli zina. Maka ibu-ibu tolong kalau mau nyari menantu harus diperhatikan, dia ahli zina apa enggak. Caranya gimana, Pak? Ya kan ada pergaulannya. Sampai dalam kitab temboknya saja bisa berzina. Orang ahli zina, temboknya bisa berzina. Kok bisa? Iya. Rumahnya bisa dijadikan tempat berzina. Bapak ibu punya rumah, misalnya, yang punya orang zina, nanti rumahnya yang ngontrak, dikoskan, ya ahli zina juga. Hati-hati itu ya. Maka sekarang itu banyak orang-orang suka ngontrak-ngontrak. Ya karena zina gampang di perzinahan itu. Itu yang disebut wa yurisul faqra wa yanqusul umra, mewariskan kemiskinan dan dikurangi keberkahan umurnya. Riba, Masya Allah. Saya Bapak Ibu, bismillah, kita niatkan mulai sekarang, niatkan hijrah untuk tidak riba. Bismillah ya. Durhaka pada orang tua yang masih punya orang tua, membunuh, syirik. Nah ini sudah udah jam 7 ya, kita percepat Bapak Ibu. Insyaallah ya, ini enggak usah. Nah solusinya saja, biar laknat itu kita jadi nikmat Bapak Ibu, tidak jadi fitnah, biar tidak jadi laknat tapi jadinya nikmat. Solusinya ada 6. Bismillah, solusinya ada 6. Bareng-bareng mulai sekarang kita niatkan. Ada 6 itu apa saja? Yang pertama, nah ini, niatkan hijrah. Surat An-Nisa ayat 100. Siapa yang sudah niat hijrah, Allah akan kasih muraghaman fil ardi. Surat An-Nisa nanti lihat ya. Jadi di bumi ini akan ada tempat yang luas, rezeki muraghaman katsira wa sa'ah. Muraghaman katsira wa sa'ah. Nanti dibuka surat apa tadi Bu? An-Nisa, suratnya Ibu ya. Surat An-Nisa. Ada nggak suratnya Bapak? Ar-Rijal nggak ada ya. Adanya nama-nama Nabi. Hijrah, bismillah. Yang tadinya salat hanya 17 rakaat, hijrah 40 rakaat. Yang tadinya salat malamnya menjelang subuh sekarang jam berapa? Jam 4 kurang. Masa bangunnya jam 4 kurang 15? Waduh, nggak bisa itu. Hei Bapak Ibu, sahabat Utsman bin Affan itu kalau sholat malam seringnya menghatamkan Al-Quran 1 malam. Bapak Ibu, kita 1 juz aja beratnya bukan main ya. Masya Allah, 1 juz semalam bisa nggak kira-kira? Halo? Suratnya pakainya yang pendek-pendek. Maka sekarang maaf, kita rata-rata banyak waktu dibuang-buang. Kita punya kebiasaan PPN. Apa PPN? Plonga-plongo nemen. Nah itu ya. Sekarang hijrah itu PPN, ganti hafalin Quran itu ya. Juz 30 bismillah. Masya Allah ya Allah, banyak waktu sia-sia. Hafalan Quran bukan untuk gaya-gaya, untuk dibaca dalam salat. Jadi surat yang kita baca jangan melulu itu. Ya. Mulai sekarang khususnya kalau salat malam, ayo berkelanjutan. Jangan surat-surat itu saja yang dibaca. Surat Al-Baqarah Pak, ya cuma awal, tengah, akhir. Ali Imran Pak, ya cuma 10 ayat terakhir. Nah itu kan. Maka sekarang bismillah, Pak saya belum hafal, boleh baca. Zakwan, pembantu Rasulullah, Aisyah, itu kalau salat malam dia baca Quran karena nggak hafal. Dibolehkan, artinya boleh, tapi jangan fokus walaupun boleh hanya baca, ada usaha untuk hijrah. Hafal, Masya Allah. Bapak Ibu, tidak ada waktu terlambat ya. Kita sering lihat kan di televisi orang-orang yang hamilul Quran, sebenarnya bukan tahfidz ya, bukan hafidz, tapi hamilul Quran, orang yang selalu membawa Al-Quran di mana-mana, bukan hanya dalam salat, dalam kajian, dalam amal, dalam usaha. Jadi kalau kita hafal Quran, hafalan Quran niatnya jangan hanya
momen-momen tertentu. Wah, karena mau ada lomba, jangan, bahaya. Nanti ada orang yang dimasukkan ke neraka gara-gara itu. Masih ingat kan orang yang hafal Quran, orang yang bisa Quran, tapi dilemparkan ke neraka karena dia. Nah, hijrah, bismillah ya. Bisa enggak Bapak Ibu mulai nanti malam kalau sholat malam suratnya berkelanjutan dari Al-Baqarah sampai An-Nas. Bisa enggak kira-kira? Kalau bisa bismillah, takbir, Allahu Akbar gitu ya. Kayak bisa dicatat malaikat ge. Hari ini Pak, hari ini malaikat datang, doanya dua sebenarnya. Apa doanya? Allahumma ufir lahu warhamhu. Ya Allah, ampunilah orang yang lagi ngaji dan sayangilah. Nggak tahu yang ngantuk didoakan nggak tahu saya itu ya. Doakan, ya Allah ampunilah orang yang lagi ngaji dan disayang. Sayang itu kalau ada niat hijrah tadi. Pengen hafal Quran, bismillah diampuni. Insyaallah ya. Silakan, bismillah ya. Kira-kira kita umurnya berapa tahun lagi? Nggak tahu ya. Bismillah, ya Allah saya masih lama. Saya mulai dari Al-Baqarah sampai An-Nas. Bismillah. Mulai nanti malam 1 juz. 1 juz. Kan 1 bulan selesai itu Al-Quran. Jangan hanya Ramadan saja kita menghatamkan Al-Quran. Masih ingat program saya dulu S3? Masih ingat? Apa S3? Kayak Klalen itu ya. Semangat Sadina Sajus S3 itu ya. Insyaallah ya. Hijrah. Nah, kata hijrah ini banyak ya. Yang kedua apa? Solusinya. Nah, ini ibadah tidak akan diterima kalau ikhlas. Kalau nggak ikhlas. Maka ikhlas, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Innamal a'malu binniyat. Ikhlas apa Ibu? Insyaallah orang yang ikhlas itu akan timbul ketenangan jiwa. Insyaallah ya. Bapak Ibu dari rumah kalau ikhlas datang ke sini, Masya Allah. Kalau orang niatnya ikhlas, maka yang datang itu para malaikat, bukan setan. Masih ingat? Setan itu sudah bersumpah, iblis sudah bersumpah di depan Allah bahwa dia akan menggoda manusia. Allah akan akhirnya menjawab apa? Illal mukhlasin. Mukhlisin orang-orang yang ikhlas biasa. Tapi kalau udah mukhlasin, ikhlasnya diperkuat. Insyaallah. Seorang istri yang ikhlas tidak pernah membuat suami itu tersinggung. Ibu-ibu pernah membuat suami tersinggung? Nah. Sering katanya, kata Bapak ya. Suami yang ikhlas tidak pernah membuat istri sakit hati. Ya. Sering nggak Bu? Sering. Nggak ikhlas apa? Nah ini sekarang belajar ikhlas. Suami istri dululah dari rumah. Ini walaupun hadisnya lemah, tapi ada penting itu, ada nama-nama setan. Itu sedianya dalam kitab Nasaihul Ibad. Ada tadi orang yang kena musibah, setannya datang, namanya apa? Musyawwit itu ya. Wasin, wa ammal musibah wasin. Adapun orang yang kena musibah tergoda oleh setan yang namanya wasin. Ada orang lagi wudu, wudunya nggak benar, itu namanya walhan. Ada yang namanya walhan, itu nama setan, ganti itu ya, walhan. Ada orang lagi salat, setanannya namanya khansab. Ada orang suami istri, kadang-kadang membuat suami nggak ikhlas, itu nggak ikhlas. Setannya katanya namanya dasim itu. Ada yang namanya dasim? Pas tetangga saya Dasima, itu setan wadon Bu, Dasima itu ya. Boleh ya. Tapi itu ada orang itu hadisnya nggak tahu lah. Itu karena qaul ulama, itu dalam kitab Nasaihul Ibad, yang nasihat para ulama untuk hamba-hamba. Allah alam. Ikhlas, bismillah. Yang ketiga, nah ini kurangi kesibukan hubbud dunya. Yang paling aku khawatirkan, kata Rasul, umatku nanti terkena penyakit al-wahn. Apa itu al-wahn ya Rasul? Kata sahabat, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Dia sangat cinta kepada dunia sehingga lupa akan apa yang dibawa ketika mau mati. Bapak Ibu, di zaman fitnah ini kita penginnya serba dunia. Udah punya motor, pengen mobil. Udah mobil, pengen kapal pesawat terbang. Pengennya deras. Padahal mobilnya masih baru, motornya masih baru, Masya Allah. Sekarang itu luar biasa. Zaman fitnah itu hubbud dunya itu, aduh, susah. Maka bismillah Bapak Ibu,
yang kita namanya manusia bukan malaikat, mesti senang sama dunia, tapi jangan berlebihan yang menimbulkan nanti penyakit al-wahan. Masya Allah. Yang keempat, nah ini maksiat dijauhi. Sekarang zaman juga di mana-mana, kalau dulu kita bermaksiat biasanya pergi dulu. Bapak-bapak mungkin dulu masih ingat, kalau pengen nonton film keluar kan, layar tancap. Nah, itu. Kalau di saya namanya misbar. Tahu misbar? Ada gerimis lubar gitu ya. Nah sekarang, datang sendiri itu fitnah. Datang itu dari maksiat, masya Allah. Di kamar kita ada maksiat, di saku kita ada maksiat. Buka Quran, Quran itu HP kan, ada aplikasi Al-Quran. Dibuka yang keluar orang gila, macam-macam itu maksiat. Bismillah. Jangan ada maksiat, enak tak liatin terus. Ini jadi dijauhi. Mungkin kita nggak bisa menghindari, tapi minimal menjauhi dulu lah ya. Maksiat di mana-mana itu ya. Sila. Ini kata kalau kita pengen nikmat, wa in ta'uddu nikmatallah la tusuha. Nah, yang kelima, antusias atau jihad ditegakkan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Akhir surat Al-Ankabut. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh pada jalan kami, lanahdiyannahum, pasti Allah akan kasih jalan. Jalan-jalannya solusi keluar. Maka Bapak Ibu kalau salat malam jangan lupa doa ini. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa ahrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira wa qul ja'al haq wa saqal batil innal batila kana zahuqa. Ini juga baca kalau ada orang tawaf itu biasanya ketika melewati makam Ibrahim. Tapi kita salat malam baca itu solusi, jalan keluar. Biar ada jalan-jalannya banyak. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, tobat secara total. Kalau kita punya salah sama Allah, cukup kita mendekat sama Allah, bersungguh-sungguh meninggalkan maksiat yang ada, insya Allah Allah ampuni. Tapi kalau kita punya dosa sama manusia, bukan cukup itu saja, maka kita harus minta maaf kepada orang yang pernah kita sakiti. Wa yatra'una bil hasanatis sayyi'at. Gantilah ketika ada keburukan menimpa kita dengan kebaikan. Jadi Bapak Ibu, kalau ada orang yang pernah menyakiti kita, ada nggak kira-kira? Banyak ya. Apalagi kita, Rasulullah kurang apa disakiti? Allah yang menciptakan langit dan bumi disakiti juga. Sering kita nggak bersyukur, itu menyakiti Allah. Nah, apalagi kita sering disakiti. Mulai sekarang kita buat daftar orang-orang yang menyakiti kita. Nanti kapan-kapan kita datangi, kita bertobat. Kalau dulu pernah dia sering menyakiti kita, balaslah tadi wa yatra'una bil hasanatis sayyi'at. Ketika ada orang berbuat buruk, kita balas dengan kebaikan, maka akan memperoleh kenikmatan. Masya Allah ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup 1 jam saja ya. Silakan kalau ada 1-2 pertanyaan dipersilakan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pertanyaan, kami ingatkan dan kami umumkan untuk Ahad besok insya Allah yang isi Profesor Dailami MA, pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Ahad besok yang isi Ustadz Profesor Dailami, pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah dari Semarang. Silakan kalau ada pertanyaan 1 atau 2 saja, pesan Ustadz tadi. Kalau ada masuk ini aja. Silakan. Dari 1 ada 2. Terima kasih, langsung saja. Tadi Ustadz memberikan ayat walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk negeri kita itu beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, akan aku bukakan pintu keberkahan dari langit dan bumi. Nah, ini saya melihat di negara kita ini, Pak. Apakah betul ini umat Islam itu belum beriman dan bertakwa ketika ekonomi kita, khususnya umat Islam itu
di bawah mereka-mereka. Menurut jenengan gimana ini? Cukup, Pak. Langsung saja nanti habis ini, monggo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi rasanya kita senang, yang masih punya suami atau istri kelihatannya tadi rahat, ya Pak, supaya tidak ngantuk. Nah ini saya maju ini Pak, ingin ada yang saya tanyakan mengenai hal syirik Pak. Di sekarang ini kan banyak promosi kalung yang berlafal Allah, terus air mineral yang dikemas itu untuk menangkal segala obat jenis. Lah kita ini sebagai lansia mungkin ada yang terperangkap atau saya sendiri ingin gitu. Lah itu kalau air mineral dengan kalung dengan air zam-zam itu hukumnya yang syirik yang mana Pak? Supaya kita ini mengetahui, tidak terjerembab, tidak terperangkap. Hal-hal yang demikian kelihatannya kan sepele Pak, gitu. Nah, itu yang saya tanyakan Pak Ustadz mengenai hukumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tadi ada ibu dari Purwakarta mengenai hal perzinahan itu saya suruh maju, saya tidak mau, ini ibu sendiri biar kenal dengan ustadznya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun sewu Pak ya, ada seorang teman saya dari Purworejo sering setiap hari telepon saya sampai 5 kali Pak, masalah zina. Yang ditanyakan masalah itu terus sampai saya bosan Pak. Saya tidak tahu jawabannya apa. Katanya kalau sudah bertaubatan nasuha itu diampuni tidak dosa zina itu. Soalnya karena di TV-TV, di radio, di mana-mana Pak ya, katanya bertaubatan nasuha juga besoknya di akhirat masuk ke neraka dulu. Lah yang dia takutnya kan seperti itu Pak. Apakah nanti diazab dulu atau tidak? Matur nuwun Pak atas jawabannya. Baik. Ada 3 pertanyaan cukup ya, nanti kalau ada mau SMS saja ya insyaallah ya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Terusnya walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun, surat Al-A'raf. Kalaulah penduduk suatu negeri ini umum, kalimatnya umum, bisa Indonesia, bisa Arab, bisa macam-macam ya, Korea ya. Nah, kata kuncinya iman dan takwa. 258 kurang lebih ya kata takwa. Saya ambil dalam kitab Li'ahfadhil Kalimat. Jadi ada kitab khusus yang mengkalkulasi kata ini ada berapa, kata ini ada berapa. Nah, ada kitabnya khusus. Nah, diantaranya tadi saya hitung tentang takwa sekitaran itu. Jadi kalau ada katanya menurut takwa dalam versi lain begitu, memang macam-macam. Jadi kadang riwayatnya begitu. Nah, takwa di sini dalam tafsir artinya taubat. Kalaulah penduduk suatu negeri beriman dan bertobat, pasti Allah akan bukakan pintu rezeki yang datang dari langit dan keluar dari bumi. Yang menjadi pertanyaan, kalau begitu karena ekonomi kita dikuasai oleh hanya 1% ya, Masya Allah ya, apa jawabannya? Itu multi jawaban. Bisa saja umat Islam memang lagi diuji oleh Allah. Maka Allah berfirman dalam surat Ali Imran, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalil summa ma'wahum jahannam. Kamu enggak usah heran dengan hilir mudiknya orang kafir di negeri ini. Ini kan heran ya Allah, dia enggak sholat tapi rezekinya luar biasa. Dia enggak puasa tuh Masya Allah itu ya. Umai tingkat, mau pilih mengkilat, bojone papa, hirang-hirang gitu ya. Apa Ibu hadirin kita ini, itu jawaban pertama. Jonta. Jadi kita lagi diuji. Nah, ada kisah zaman Nabi Isa alaihissalam. Asalnya negerinya makmur. Tiba-tiba Allah hancurkan sehancur-hancurnya, habis semua. Nabi Isa mohon sama Allah agar diberi petunjuk, ada apa dengan ini? Maka Allah memberitahu, karena seluruh penduduknya hancur semua, nggak ada yang iman, hanya satu dia diam. Hanya diam.
Maka Bapak Ibu melihat riwayat dua saja ini, orang yang beriman biar kualitas tegakkan terus amar ma'ruf nahi mungkar walaupun tantangannya berat di zaman fitnah. Bisanya kita apalah? Ya kita nggak bakalan bisa lah kayak Habib Rizik, nggak bisa lah ya, takut nanti di penjara ya, nggak bisa kayak Pak Amin Rais, nggak bisa. Bisa dengan doa saja, ya Allah, saya mohon kepada Engkau ya Allah, berilah petunjuk orang-orang yang ya kurang mendapat hidayah dan sebagainya itu. Ini kan saudara kita. Idza da'a rajul li akhihi bi dhahril ghaib wa qalatil malaika amin wa laka bimithli. Kalaulah saudara muslim saling mendoakan tanpa sepengetahuannya, kita mendoakan orang lain, enggak usah disebutkan orang lain. Ya Allah, mudah-mudahan si fulan diampuni dosanya dan diberi petunjuk. Wa qalatil malaikah amin. Malaikat akan mengamini kita wa laka bimithli, dan engkau pun akan didoakan seperti itu. Jadi dengan doa Bapak Ibu. Ad-du'a silahul mu'minin. Ad-du'a huwal ibadah. Doa itu senjata yang beriman. Doa itu adalah ibadah. Maka Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kalau pertanyaan apakah benar berarti orang Islam di Indonesia karena ekonominya lemah berarti nggak ada yang iman dan takwa? Jawabannya bisa benar bisa salah. Artinya maaf, bukan berarti iman kita kurang kuat. Ada tanda, jangan-jangan udah nggak usah tanya, sholat saja dulu. Maaf yang hadir di sini, jujur ya, Bapak Ibu, dari takbiratul ihram sampai salam sudah tahu artinya semua? Halo? Nah itu, udah kita dari diri sendiri. Oh berarti saya kok imannya kurang kuat dari bacaan sholat saja. Jangan-jangan orang di sholat kayak kita, maka sholatnya akan menjadi sia-sia kalau kita enggak tahu sholat. Kata khusyuk dalam Al-Quran ada 17 kali, 17 ayat Allah menyebut kata khusyuk. Khusyuk itu artinya macam-macam. Di antaranya tahu bacaan arti salat. Nah maka orang beriman kualitasnya seperti saya, kita perlu penguatan lagi. Maka Bapak Ibu, insya Allah laknat bisa jadi nikmat kalau ini orang Islamnya sudah dilakukan yang 6 ini. Tobatnya tadi kan walau anhal qura amanu wattaqo, tobatnya benar-benar. Ya nggak usah lah pakai tobat bareng-bareng dari Aceh sampai apa? Papua masih negara kita bukan? Oh masih. Ya di sana. Tapi dari kita sendiri sholat malam, bismillah, sayyidul istighfar, Bapak Ibu kan hafal ya? Baca. Jadi sementara jawabannya itu dulu untuk keadaan negeri ini. Jadi kita tetap berhusnuzon kepada Allah. Allah masih sayang kepada kita. Asal tadi yang beriman jangan seperti tadi kisah Nabi Isa, karena dia sudah putus asa. Jadi kalau orang iman sudah berputus asa, kita akan dihancurkan sehancur-hancurnya. Alhamdulillah. Yang kedua tentang zina dulu. Surat An-Nur lebih jelasnya nanti dibuka. Ayat utamanya wala taqrabuz zina. Jangan sekali-kali kau mendekati zina. HP ini bisa jadikan zina. HP ini bisa jadikan zina. Gampang, kita janjian sini gampang, ada orang tahu. Hotel-hotel di sana banyak. Di Pekalongan saja yang syariah kayaknya yang tulis cuma satu gitu ya. Yang lain nggak tahu gitu ya. Masya Allah banyak. Nah, kita berhusnudzon sama Allah karena kita bukan hukumnya bukan Islam ya, syariat Islam. Mestinya orang yang berzina kan dalam surat An-Nur ada hukumnya ini. Minimal insya Allah kita berhusnudzon karena hukum kita bukan seperti hukum Islam yang sini harus ada rajam, harus ada apa. Asal tadi tobat dan nasuha, berhijrah tadi muragaman katsira wa sa'ah, akan diberi keluaran. Kalau nanti disiksa di akhirat gak usah khawatir ya konsekuensi orang berbuat dosa, tapi rahmatnya Allah lebih besar. Inna rahmatallahi qaribun alal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah, rahmat ada 3. 1 akan diampuni dosanya, yang kedua ada solusi, yang ketiga akan diberi kebaikan dunia dan akhirat. Suatu kali ada orang berdoa, habis doa dia kena penyakit, penyakitnya semakin mengecil. Yang pada waktu itu enggak ada. Akhirnya Rasulullah menyampaikan, kamu berdoa apa? Doanya begini, hati-hati. Ya Allah, kalau saya punya dosa, jangan kau siksa di akhirat, siksa saja di dunia. Habis doa langsung diberi penyakit oleh Allah yang nggak ada obatnya. Maka Rasulullah melarang, jangan berdoa seperti itu. Maka berdoalah, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Jadi beri optimis Bu. Insya Allah masalah azab itu urusan Allah. Rahmat Allah lebih besar daripada azabnya. Begitu ya Bu.
jawab itu tentang zina. Kalau kurang puas suruh ke Tegal. Wah, jauh sekali. Dari Purwokerto ke Tegal ada keretanya ya. Baik. Ya, yang ketiga. Nah ini zaman Rasulullah, zaman sahabat itu pengobatan yang macam-macam. Tapi air diteliti banyak ya oleh orang Jepang, ternyata air itu bisa komunikasi dengan kita. Maka Rasulullah kadang-kadang mengobati kita juga dengan air, termasuk air Zam-Zam. Tapi kalau air-air yang lain nggak usah. Jadi kalau syarat pakai apa ya, media-media yang lain itu bisa jadi syirik. Maaf. Pakai apa biasanya? Pakai ada kadang-kadang ada anak ayam, kemudian kalau di saya pitik, di sini apa? Sama ya. Ternyata Pekalongan sama Tegal sama terus itu ya. Yang dekat gitu ya. Itu langsung nanti disembelih, pitik masih dilih, terus dia itu syirik. Setiap yang menggunakan alat selain air putih atau Zam-Zam, banyak dalam hadis itu dihindari. Khawatirnya nanti bisa jadi. Maka obat yang paling bagus itu ya Quran sebenarnya. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Haqqul walid 'alal waladi arba'ah. Ini kewajiban orang tua. Satu, ayuhsinasmuhu. Yang kedua, wa yu'allimuhul Quran. Jadi jangan salahkan anak kita nggak baca Quran karena kita kurang sabar dalam mendidik anak-anak untuk mengkaji Al-Quran. Jadi Bapak Ibu, anak-anak kita itu yang ngajar Quran bukan ustadz, bukan kiai, tapi orang tua. Nanti yang diminta pertanggungjawaban orang tua kita, Bapak Ibu. Hati-hati ya. Jadi nanti kita akan diberhenti sudah berapa ayat yang kita amalkan untuk anak kita, ajarkan udah berapa surat. Zaman sahabat Umar ada anak durhaka pada orang tua karena apa? Namanya ju'lan. Ju'lan itu kalau bahasa kitanya tembelek. Tembelek ya. Sungkan teman saya kon suruh bakti sama orang tua. Nama saya jelek. Masa saya diberi nama ju'lan? Padahal sunahnya ayuhsinasmuhu, beri nama yang baik. Habis itu apa? Ya Umar, Amirul Mukminin. Satu huruf pun orang tua saya nggak pernah ngajari Al-Quran. Ini. Jadi kalau ada anak durhaka sama orang tua, jangan-jangan orang tuanya yang salah. Karena belum pernah mengajari Al-Quran, namanya nggak sesuai sunnah, belum ngasih pendidikan yang benar. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Dan dari sekalian kalian yang paling utama adalah mengajarkan Al-Quran, ya, belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Jadi ada Quran khusus Bu untuk pengobatan, namanya judulnya Al-Quran Ruqyah. Ada ya, artinya yang paling bagus itu meruqyah sendiri ya, meruqyah sendiri yang paling bagus. Tadi cara meruqyahnya dari Al-Baqarah sampai An-Nas dibaca dalam salat malam. Setan mesti datang. Setan nggak terima kalau kita ibadahnya benar, tapi yakinlah godaan setan itu lemah. Kita lagi berjihad, insya Allah. Jadi begitu. Sementara Bismillah tentang obat-obatan, hati-hati juga herbal. Maaf ya. Herbal sekarang juga kadang-kadang ada oknum-oknum yang menyusup, kadang-kadang itu apa namanya kapsulnya ini terbuat yang nggak jelas halal apa haram. Maka yang paling bagus herbal alami langsung. Ada yang punya pohon tin di rumah? Nah itu sumber herbal. Wattini wazaitun ya. Daunnya, buahnya silakan. Itu insya Allah juga obat segala penyakit. Takdirnya al-muqtadir, atas kuasa Allah, bukan karena tin, bukan karena apa, itu karena Allah. Allahumma alif baina qulubina, ya Allah lembutkanlah hati di antara kami, wa aslih dzata bainina, satukanlah di antara kami, wahdina subulas salam, tunjukkanlah kami ke dalam jalan yang selamat, wa najjina minaz zulumati lan nur, selamatkanlah kami dari kegelapan menuju cahaya, wa jannibnal fawahisa ma dzahara laha wa ma batan, jauhkanlah dosa, maksiat, kesalahan baik yang nampak atau tersembunyi, wa barik lana fi asma'ina, ya Allah berilah keberkahan pada pendengaran kami, wa absarina pada penglihatan kami, wa qulubina pada hati kami, wa abaina wa ummahatina pada orang tua
kami, wa azwajina pada pasangan kami, wa dzurriyyatina pada anak keturunan kami. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan anak keturunan kami anak-anak yang lemah-lemah. Janganlah Engkau jadikan anak keturunan kami anak-anak yang ahli maksiat. Ya Allah, jadikanlah anak keturunan kami anak-anak yang ahli Quran, anak-anak yang ahli salat, anak-anak yang ahli akhlak, anak-anak yang ahli ibadah. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Terimalah taubat kami ya Allah, karena Engkau sesungguhnya Maha menerima taubat dan Maha penyayang. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika wa tahawuli afiatika wa fujaati nikmatika wa jami'i sakhatika. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hisyid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.